Assalamualaikum, saya Sri Sulastri dan di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan komunitas dan perpustakaan keliling. Perpustakaan komunitas. Perpustakaan komunitas merupakan ruang atau tempat membaca yang ditujukan kepada penduduk sekitar atau komunitas tertentu sebagai tempat untuk memperoleh informasi. Nah, dalam perkembangan perpustakaan ini mempunyai beberapa nama atau istilah, yaitu taman baca, rumah baca, pondok baca, dan sebagainya, tergantung dari komunitas itu sendiri. Perpustakaan komunitas dapat dimasukkan dalam kategori perpustakaan umum, karena sifatnya yang terbuka untuk pengunjung dan pembaca. Perpustakaan komunitas mempunyai peran yang amat penting, yaitu sebagai salah satu sarana pendidikan. Selain itu, juga merupakan sumber ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan belajar. Fungsi perpustakaan komunitas dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menyediakan bahan pustaka untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, membantu menumbuhkan minat baca dan mengembangkan bakat murid, serta menunjang program mengajar bagi guru. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa melalui minat baca dengan fasilitator perpustakaan komunitas. Yang keempat, agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan para guru sehingga siswa memiliki wawasan yang luas. Ciri-ciri utama dari perpustakaan komunitas itu yang pertama, bertujuan untuk melayani masyarakat. Yang kedua, itu sederhana. Yang ketiga, dikelola oleh penduduk lokal. Nah, yang keempat, bersifat sukarela, mempunyai strategi gender, mempunyai jaringan. Nah, perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cara mendatangi penggunanya di tempat pemukiman penduduk, sekolah, serta kantor, dan sebagainya. Perpustakaan keliling merupakan perluasan dari perpustakaan umum kota atau kabupaten. Perpustakaan keliling memberikan layanan dengan cara mengunjungi tempat tinggal atau tempat kegiatan masyarakat dengan jadwal tertentu dan bekerja sama dengan masyarakat. Kelebihan dari perpustakaan keliling ini yang pertama, sifatnya fleksibel karena dapat berpindah-pindah. Yang kedua, menyediakan layanan perpustakaan secara lebih informal. Yang ketiga, menyediakan pergantian koleksi secara tetap. Yang keempat, menghubungkan pemakai dengan layanan perpustakaan menetap secara terus-menerus. Yang kelima, meningkatkan pemakai menerima layanan profesional dari perpustakaan wilayahnya. Nah, yang keenam, secara aktif mempromosikan layanan perpustakaan karena selalu kelihatan berkeliling di masyarakat. Nah, perpustakaan keliling memiliki ciri, diantaranya itu bergerak, ada penggunanya, ada bahan pustakanya, memberikan jasa, tidak terjangkau, dan menggunakan kendaraan. Tujuan penyelenggaraan perpustakaan keliling ini adalah yang pertama, meratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil yang belum atau tidak memungkinkan adanya perpustakaan permanen. Nah, yang kedua, membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan non-formal kepada masyarakat luas. Yang ketiga, memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada publik. Yang keempat, memperkenalkan jasa perpustakaan kepada publik. Yang kelima, meningkatkan minat baca dengan lembaga masyarakat sosial, pendidikan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kultural masyarakat. Nah, fungsi dari perpustakaan keliling adalah melayani masyarakat
yang pertama, melayani masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum. Yang kedua, melayani masyarakat yang oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat mencapai perpustakaan yang menetap. Nah, yang ketiga, mempromosikan koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat, menyediakan koleksi dan layanan perpustakaan kepada masyarakat pengguna serta memberikan waktu layanan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, fungsi dari koleksi perpustakaan yaitu pertama, fungsi pendidikan, yang kedua, fungsi penelitian, yang ketiga, fungsi referensi, dan yang keempat itu fungsi umum. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang perpustakaan komunitas dan perpustakaan keliling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.